Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi lam tazal fiyudatil 'iddani mutatabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجاهات الرافعة ومراتب العالية. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك مفتاح باب رحمتك سيدنا ومولانا محمد نورك ساري ومدادك الجاري وجمعنا به في كل أدوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. حضرة الحاضرين والحاضرات Jamaah majlis mulia rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, Zat yang maha mulia, yang menampakkan kemuliaannya di hadapan setiap makhluk yang menghendaki kedekatan dengannya. Zat yang menampakkan keagungannya di hadapan hamba-hambanya yang mengharapkan kebahagiaan darinya. Zat yang maha besar yang menampakkan di hadapan makhluknya siapa saja yang mengharapkan keselamatan di hari pertimbangan amal. Zat yang maha menetapkan, menentukan serta mentakdirkan bagi setiap makhluknya, baik yang ingin dekat dengannya atau tidak, baik yang mengharapkan kebahagiaan darinya atau tidak, baik yang mengharapkan keselamatan di hari pertimbangan amal atau tidak. Dialah Allah yang setiap detik berlalu dan hembusan nafas terletak rahasia-rahasia ketuhanannya. Dengan itu semua hamba-hamba saleh semakin tunduk patuh dalam menghamba kepadanya. Maha suci Allah yang mentakdirkan kita sebagai hambanya. Di luar sana miliaran makhluk tidak ditakdirkan menjadi hambanya. Maha suci Allah yang mentakdirkan kepada kita menjadi umat kekasihnya. Di luar sana miliaran tidak ditakdirkan menjadi umat kekasihnya. Salawat serta salam kepada makhluk yang siapapun mengharapkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat akan beriman kepada Allah dan beriman kepadanya. Siapapun yang mengharapkan keindahan daripada sifat-sifat luhur dan mengharapkan ketenangan jiwa serta mengharapkan kedamaian dalam kehidupan alam dunia yang singkat ini, tidak akan keluar daripada ajarannya. Kekasih yang kita harapkan syafaatnya, kekasih yang kita harapkan pertolongannya, kekasih yang keinginan kita menatap wajahnya, kekasih yang puncak setiap umatnya mengharapkan pelukan kasih darinya, kekasih yang siapapun mengharapkan daripada bentuk pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih di antara para kekasih-kekasih Allah, dan tiada kekasih kecuali mengasihi kekasih Allah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat, jamaah majlis mulia rahimakumullah.
akan datang suatu bulan di hadapan kita, bulan yang agung, bulan disebutkan dilahirkan beliau, bulan yang diceritakan dilahirkan beliau, diwujudkan sebagai wujud basyariyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum perwujudan basyariyahnya, Allah telah memuji beliau dan mengangkat derajatnya di hadapan setiap makhluknya. Tiada kejadian di alam dunia ini tentang pengharapan setiap umat manusia telah Allah tampakkan di mana dilahirkannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bergembira, Allah berbahagia, karena Allah mengetahui bahwasanya hamba ini, makhluk ini, kekasih ini diciptakan di alam ini untuk menebarkan kasih sayang. Dan dengan satu makhluk ini intisyar akan tersebar petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu makhluk ini Allah menciptakan kedamaian di tengah masyarakat alam dunia ini dan masyarakat alam yang lainnya. Maka dari itu tidak ada para malaikat yang menyaksikan kebahagiaan Allah dan kegembiraan Allah diwujudkan dengan wujud yang nyata. Sebagaimana datang sebuah riwayat hadis bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, api di negeri Persia yang berumur 1000 tahun dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana api itu dijaga agar terus menyala. Namun apalah penjagaan itu dengan kegembiraan Allah seketika dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lainnya, ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada patung yang disembah kecuali terjatuh dan hancur di tempatnya. Semua isyarat dari antara ini adalah pertanda Allah menyambut kelahirannya. Hingga para ulama yang mengenal daripada hikmah-hikmah yang terkandung dari kejadian ini mengatakan, dengan kelahiran Nabi Muhammad, beliaulah yang membawa tauhid dan memusnahkan segala bentuk penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau Allah berbahagia, jikalau Allah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun ikut bergembira dengan kelahirannya. Karena Nabi Muhammad juga lebih tahu. Nabi Muhammad mengetahui siapa jati diri beliau. Kita yang kenal Nabi Muhammad tidak sempurna. Kita yang kenal Nabi Muhammad tidak secara keseluruhan. Dengan sebuah ilmu yang kecil di antara tetesan lautan ilmu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjadikan janji syafaatul uzma yang kita harapkan, dan mengetahui bahwasanya tiada yang mencintai seseorang kecuali dikumpulkan bersamanya di akhirat. Ilmu yang singkat dan kecil ini mendorong iman kita untuk berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana Nabi Muhammad yang mengetahui ilmu luasnya luar biasa dan mengenal jati diri beliau, untuk apa diutus, dan siapa beliau di sisi Allah dan siapa beliau di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul riwayat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin. Ketika Rasul berpuasa di hari Senin, seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang mengapa beliau berpuasa di hari Senin. Maka beliau menjawab, "Dzakal yaum wulidtu fihi wa ni'mas shaumu fihi." Hari itu aku dilahirkan dan sebaik-baik puasa adalah berpuasa di hari kelahiranku. Dalam riwayat Al-Imam Baihaqi dan Al-Imam Hakim, Nabi Muhammad mengucapkan, "Dzakal yaum wulidtu fihi wa dzakal wa fihi unzila alaih wa fihi usriya bi wa fihi hajartu wa fihi ataitul taibah." Hari itu aku dilahirkan, hari itu aku diturunkan Al-Quran, hari itu aku di-Isra Mi'rajkan, hari itu aku dihijrahkan, dan hari itu aku mendatangi kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, beliau berpuasa di hari Senin karena hari itu kelahirannya. Beliau bersyukur kepada Allah, bergembira dengan kelahirannya,
dengan wujud syukurnya berpuasa di hari Senin. Lalu beliau menutup hadisnya dengan mengucapkan wa ni'mat shaumu fi, dan senikmat-nikmatnya puasa adalah berpuasa di hari kelahiran. Maka diikuti oleh kalangan orang-orang yang ingin mengikuti. Mereka bergembira, bersyukur kepada Allah dengan berapa macam ibadah. Ada di antara ibadah yang dilakukan, sifat nikmat yang dia dapatkan melaksanakan puasa. Ada sifat nikmat yang dia dapatkan melaksanakan sujud syukur. Ada sifat nikmat yang dirasakan melaksanakan bentuk amalia dan bentuk zikir-zikir yang lainnya. Maka Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita gambaran bergembira di hari kelahirannya menjadi sebuah dalil, dan kegembiraan Allah menjadi sebuah hujjah bahwasanya hendaknya kita sebagai seorang makhluk dan hamba Allah dan juga umat Nabi Muhammad bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan datang dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya Nabi Muhammad mengagigahkan kembali dirinya setelah kenabian, padahal beliau tahu dan seluruh masyarakat kota Mekah mengetahui Nabi Muhammad telah diagigahkan oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun beliau mengagigahkan kembali dirinya karena beliau mengetahui agigo adalah at-tasyakkur fil wiladah. Agigo adalah bersyukur karena kelahiran suatu makhluk. Nabi Muhammad lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelahirannya sendiri. Maka dari itu mari kita bergembira. Tebarkan rasa gembira kita di sana dan di sini dengan kelahiran Nabi Muhammad, dan dengan kegembiraan itu patut kita untuk berbangga. Dengan kegembiraan itu patut kita untuk memasang dada bahwasanya kegembiraan Nabi Muhammad dengan kelahirannya lah kita mengharapkan kebahagiaan di alam dunia ini dan kebahagiaan di alam akhirat. Berapa banyak datang sebuah hadis atau riwayat yang suci daripada Al-Quranul Karim bahwasanya sosok seorang yang dikenal dengan Abi Lahab secara biologi, secara darah kekeluargaan mungkin dia adalah paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara daripada ayah Nabi. Namun secara hukum syar'i, secara hukum syariat, dia tidak tergolong sebagai keluarga Nabi. Dikarenakan sepakat pendapat Al-Imam Syafi'i yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad SAW yaitu keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib. Amana bir Rasul wa mata 'alal iman. Mereka yang beriman kepada Rasul dan wafatnya dalam keadaan iman, maka dialah ahlul baitin Nabi SAW ala wajhi syar'i, dari sudut kacamata syariat. Namun lihat bagaimana Abi Lahab, seorang yang mengingkari ketuhanan Allah, mengingkari kerasulan Nabi, tidak sampai di situ, menghujat luar biasa kepada Nabi. Bahkan istrinya ikut andil menghujat kepada Nabi. Ketika Nabi hendak berjalan di tempat dakwanya, dipasangi kayu-kayu, lalu dibakar kayu tersebut untuk menghalangi langkah dakwah Nabi. Memusuhi Nabi luar biasa. Tiada hari demi hari kecuali pola pemikiran Abi Lahab dan keluarganya bagaimana Nabi Muhammad SAW gagal sebagai seorang Nabi. Namun dia sempat bergembira di hari kelahiran Nabi Muhammad ketika dikabarkan oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Begitu gembiranya dengan kelahiran keponakannya, maka dibebaskan ini Thuwaibatul Aslamiyah. Kegembiraan satu kali yang dilakukan oleh Abi Lahab, la yansallah, Allah tidak pernah melupakan kegembiraan tersebut. Maka datang dalam sebuah riwayat hadis, kegembiraan dengan kelahiran Nabi Muhammad menjadi takhfif, menjadi sebuah keringanan baginya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab, penegasan dari Allah, dia akan terpanggang, terbara di dalam api neraganya Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka tidak ada tempat keringanan dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Neraka tidak ada tempat pengurangan siksaan, namun dikhususkan kepada Abi Lahab karena Allah tidak lupa pernah bergembira, berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka setiap hari Senin dihentikan siksaan dan dikeluarkan dari jari jemarinya air putih untuk bisa meminum dan merasakan
sebuah keringanan di alam neraka tersebut. Berapa banyak para ulama menegaskan, di antaranya Al-Imam Ad-Dimashqi itu kepada Abi Lahab, seorang yang kafir, bagaimana terhadap umatnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, artinya dalam keadaan iman menghabiskan hari-harinya bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka patut seseorang untuk berbangga jikalau ada dalam hatinya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, ada dalam hatinya begitu senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, dan sungguh kesenangan yang semacam itulah yang akan dia persaksikan nanti di alam kuburnya, dan akan persaksikan nanti di alam akhirat. Dan dengan kegembiraan yang semacam itulah dia pantas berharap untuk menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kegembiraan di dalam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menanamkan, mengenal jati diri beliau, mengenal tingkah laku beliau, mengetahui biografi kehidupan beliau, mengetahui riwayat hidup beliau, mengetahui sejarah yang terjadi pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini dan saat sebelum ini dan jauh sebelum ini para ulama telah mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan biografi Nabi Muhammad dengan disebutkan majlis maulid. Dalam situlah kita mengenal biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan kisah daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa, setelah menceritakan kisah Nabi Adam sampai Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Nusabbitu bihi fuadak." Nusabbitu bihi fuadak. Kisah Nabi Adam sampai kisah Nabi Isa, Allah berkata dalam firman-Nya kepada Nabi Muhammad, "Nusabbitu bihi fuadak." Kami mantapkan hatimu, kami mantapkan imanmu. Di dalam lengkap kalimat ayatnya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan setelah kami mengkisahkan kisah-kisah para nabi sebelummu, kisah itu memantapkan keimananmu. Berapa banyak para ulama mengatakan nahnu nahtad min Muhammad. Kami lebih butuh daripada Nabi Muhammad. Kita yang lebih butuh dimantapkan iman oleh Allah. Dan sungguh jikalau kisah para nabi saja bisa memantapkan iman, bagaimana kisah pemimpin para nabi, bagaimana kisah pemimpin para rasul, bagaimana kisah pemimpin orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh amat membingungkan, saat-saat ini kita dilarang untuk menceritakan biografi Nabi Muhammad. Kita ditegah untuk mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad. Dikatakan jangan dengarkan kisah Nabi Muhammad, jangan dengarkan sejarah Nabi Muhammad. Sungguh majlis maulid perkara yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Perkara ini bid'ah, dicegah kita untuk mendengarkan kisah Nabi Muhammad. Bersamaan dengan itu, mereka memperbolehkan mendengarkan kisah-kisah sosok pemimpin-pemimpin dunia, sosok ahli-ahli dalam bidang tertentu. Fulan ahli sosial, fulan ahli sejarah, fulan ahli biologi, fulan ahli telematika. Diperbolehkan menceritakan fulan bin fulan. Lalu cerita Nabi Muhammad dikatakan jangan ceritakan. Bahkan jangankan cerita fulan bin fulan, bahkan cerita hayawan sudah mulai diajarkan di anak-anak kita. Di sekolah-sekolah kita sudah mulai diceritakan bagaimana singa hewan yang buas, harimau hewan yang buas, buaya hewan yang buas, kelinci hewan yang lucu, kucing hewan yang lucu. Menceritakan hewan boleh, lalu menceritakan kisah Nabi Muhammad dikatakan jangan. Bahkan tidak sampai dalam hewan, kisah tumbuhan diceritakan pohon ini dan pohon itu, tumbuhan ini dan tumbuhan itu, bunga ini dan kembang yang itu. Lalu cerita Nabi Muhammad dikatakan jangan. Sungguh pemahaman yang semacam ini fahmun khati, pemahaman yang keliru. Bahkan tinggalkan semua kisah-kisah yang lain, kembali kepada kisah Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan semua cerita-cerita yang lain, kembali kepada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cerita Nabi Muhammad kita mengetahui bagaimana menjadi manusia, bagaimana manusia
berdialog terhadap manusia yang lainnya? Bagaimana jika kita berjumpa dengan manusia yang lainnya? Bahkan bagaimana kita bermasyarakat dengan masyarakat yang lainnya? Bahkan jauh lebih itu bagaimana kita bersikap kepada hewan. Bahkan jauh daripada itu bagaimana kita bersikap kepada tumbuhan. Lihat bagaimana Sunan Bonang ketika berjalan, lalu ditarik tongkatnya oleh Sunan Kalijaga, terjatuh, memegang 3 helai rumput, tercabut itu rumput dari akarnya. Maka seketika itu Sunan Bonang menjerit dan menangis. Disebutkan dalam riwayat 3 hari 3 malam beliau menangis karena rumput yang tercabut. Lalu dikatakan bagaimana bisa beliau menangis? Beliau mengatakan, aku memutus daripada bentuk zikir makhluk Allah kepada Allah. Aku membunuh makhluk Allah kepada Allah. Bagaimana sikap muamalah Sunan Bonang kepada rumput? Itu didapatkan dari biografi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak kita makan? Bagaimana akhlak kita minum? Bagaimana kita menjaga tubuh ini tetap sehat? Bagaimana kita menjaga hati ini tetap bersih? Bagaimana kita menjaga syahwat ini agar tidak menjerumuskan kita di dalam lembah yang membahayakan, daripada lembah yang menistakan? Semua keselamatan itu, bahkan lebih dari itu, kita bisa dapatkan dalam riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sebelum masuk bulan Maulid, tanamkan niat yang besar. Aku akan bergembira berjumpa bulan Maulid melebihi semua kegembiraan yang ada di alam dunia. Aku akan bersukacita berjumpa bulan Maulid melebihi sukacita yang ada di alam dunia ini. Aku akan berbahagia berjumpa bulan Maulid melebihi semua kebahagiaan di alam dunia ini. Dengan itu kita pantas mengangkat tangan dan mengatakan, Allahumma ahidna, ya Allah pantaskan kepada kami biru'yati sayyidina, untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad, dan dengan itu pula pantaskan kami untuk menghirup dan melangkahkan kaki kami di pintu surgamu yang indah, ya Allah. Dan mudah-mudahan kebahagiaan kita dari semua yang hadir ini kita hadiahkan kepada mereka yang belum merasakan kebahagiaan, agar juga mereka merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan Allah terhadap kelahiran Nabi-Nya, sebagaimana kebahagiaan Nabi Muhammad terhadap kelahirannya, dan sebagaimana kebahagiaan para pecinta dan perindu Nabi Muhammad terhadap kelahirannya. Dan mudah-mudahan kebahagiaan kita pada malam hari ini kita hadiahkan buat orang tua kita yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan dengan kebahagiaan itu Allah menjadikan kuburan mereka taman di antara taman surga. Allah jadikan kuburan mereka cahaya daripada cahaya ilahiyah dan nabawiyah. Ma taksis li sayyidil walid al-habib Muhsin bin Ali al-Hamid. Ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum. Amin. Madad alaina ayyam la nadri kayfa farah min maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha Besar, berlalu tahun demi tahun kami tidak hiraukan dengan kebahagiaan dan kesenangan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Wa ayyamul mustaqbal, dan hari-hari yang akan datang, ya Allah, muliakan kami dengan bangga atas kelahiran Nabi Muhammad. Muliakan kami dengan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Dan dengan itu semuanya, ya Rabb, ighfir dzunub, ustur al-uyub, baik di hawaijil hadir. Dengan itu semuanya, ya Allah, ampunkan dosa yang hadir. Dengan itu semuanya, maafkan kesalahan yang hadir. Dengan itu semuanya, kabulkan hajat yang hadir. Dan dengan itu semuanya, ya Allah, catat nama kami di dalam pintu surga. Fulan bin fulan wajabat hukumul jannah. Jikalau Abu Lahab engkau berikan kemuliaanmu kepadanya, yang tidak pernah sujud kepadamu, tidak pernah bertasbih kepadamu, tidak pernah bertakbir kepadamu, tidak pernah mensucikan asma, tidak pernah bersyukur atas limpahan nikmatmu, mengingkari ketuhananmu, mengingkari kerasulan nabimu, engkau berikan keringanan. Famalana nahnu ala yadik, lalu bagaimana kami yang berada di dalam genggaman kekuasaanmu? Na'buduka ya Rabb,
Kami menghamba kepadamu ya Rabb. Kami bertakbir asma besarmu ya Rabb. Kami mensucikan keagunganmu ya Rabb. Wala narfa' aydina illa wajhaka ya Rabb. Tidak pernah tangan ini terangkat kecuali mengharapkan keharibaanmu. Wala tusawina bainana wa bainal kuffar. Maka jangan engkau samakan takdir kami dengan takdir orang-orang yang mengingkarimu ya Allah. Qad syahidna masyahid al-kubra la gharab wa la masyrik illa kulluhu yatawajjahuna ilaik. Telah kami persaksikan persaksian yang luar biasa kebesaran, baik di ufuk timur maupun di ufuk barat. Engkau tampakkan kepada mereka, maka tampakkan pula kepada kami, dan kami mengharapkan kemanisan dan kenikmatan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad di alam dunia ini ya Allah, di alam kubur nanti ya Allah, di alam akhirat nanti ya Allah. Bijudika ya Jawad, birahmatika ya Rahman, bikaramika ya akramal akramin, wa ya ajwadal ajwadin, wa ya rahimal masakin. Dengan kedermawananmu wahai Zat yang maha dermawan, dengan kasih sayangmu wahai Zat yang maha pengasih, dengan kemuliaanmu wahai Zat yang maha termulia, la tansana fid dunya wa la tansana fil barzakh wa la tansana fil akhirah. Jangan lupakan kami di dunia kami, jangan lupakan kami di alam barzakh kami, jangan lupakan kami di alam akhirat kami. Wa ma nas'aluka ya Rabb, nas'aluka liwalidina. Dan apa yang kami harapkan untuk kami, besar harapan kami harapkan juga untuk kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami ya Allah. Terkhususnya mereka telah berada di alam kuburnya ya Allah. Bitakhsis Sayyidil Walid Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil qabri hasanah wa fil barzakhi hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabad dunya wa qina adzabal qabr wa qina adzabal barzakh. Ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan alam dunia, kami meminta kepadamu kebaikan alam kubur, kami meminta kepadamu kebaikan alam barzakh, kami minta kepadamu kebaikan alam akhirat, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan alam dunia, dari keburukan alam kubur, dari keburukan alam barzakh ya Allah. Tammin alaina ni'mataka ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bifadlika wa bihaqqika ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhrij min qulubina kullu qadrin min dunya wa kullu mahalin khaliq yafidu minna illa ma'siyatik wa yusjiluna an ta'atik wa yahulu bainana wa baina ta'aqquk fi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalis. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah. اللهم بحق الفاتحة ومعجزة الفاتحة وكرامة الفاتحة وبركة الفاتحة
وسر الفاتحة ونور الفاتحة وببركة الذي أنزلت عليه الفاتحة أن تفتح لنا من كل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير واختم أمورنا في خير ولطف وعافية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.